Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan split yang ada di dua broker forex yang cukup terkenal ya guys ya, ataupun cukup besar. Yaitu split yang ada di broker FXCM dan juga split yang ada di broker forex TMGM ya guys ya. Jadi dua broker forex ini merupakan broker yang cukup terkenal di dunia ya, dan kedua broker ini itu juga udah mulai masuk ke pasar Indonesia ya guys ya. Dan yang menarik di sini ya adalah kedua broker ini itu udah support bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat di sini untuk akun FXCM-nya ya itu udah support bahasa Indonesia, benar-benar udah sangat jelas ya. Tidak ada bahasa Indonesia yang mirip-mirip bahasa Melayu gitu ya. Begitu juga dengan broker forex TMGM-nya ya. Di sini juga mereka sudah support bahasa Indonesia. Nah, artinya ya kedua broker ini itu udah user friendly ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum ya kita membahas perbandingan split dari kedua broker forex yang besar ini, kita pengen liatin terlebih dahulu nih ya, berapa sih skor yang didapatkan kedua broker ini itu di WikiFX. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu untuk broker FXCM. Nah, untuk broker FXCM sendiri ya, mereka mendapatkan skor yang benar-benar cukup tinggi ya, yaitu 9,44 ya guys ya. Ini kalau kita lihat di daftar peringkat broker terbaik menurut WikiFX ya. Coba kita buka dulu. Nah, mereka itu ada di posisi ketiga ya guys ya untuk saat ini, dimana untuk broker terbaik menurut WikiFX saat ini adalah Avatrade ya, kedua aksi, ketiga FXCM dengan skor 9,44 ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat info mengenai berasal dari mana sih broker ini ya. Mereka berasal dari Inggris. Kemudian mereka sudah beroperasi lebih dari 20 tahun ya. Mereka termasuk juga broker yang cukup legend. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah di sini kita juga bisa melihat regulasi yang mereka miliki ya. Mereka memiliki regulasi yang cukup terkenal ya. Ada SIC, ada juga FCA ya. Dua regulasi ini itu merupakan regulasi tier pertama ya, ataupun regulasi terbaik. Kemudian mereka juga mengantongi regulasi CAISEC ya, juga mengantongi regulasi yang cukup jarang saya lihat ya, yaitu regulasi Israel Retail Forex Lisensi ya, regulasi yang berasal dari negara Israel. Nah, kalau ya kita lihat dari regulasinya yang cukup ketat seperti ini, ataupun regulasi yang cukup banyak seperti ini, nah biasanya spreadnya itu agak tinggi guys ya, ataupun agak mahal ya, seperti yang udah saya bahas di beberapa video saya ya. Karena ya kalau misalnya keamanannya itu tingkat tinggi seperti ini ya, biasanya spreadnya itu memang agak mahal ya. Jadi semakin sedikit regulasinya biasanya semakin murah spreadnya tuh. Nah, kemudian untuk broker TMGM ya, coba kita lihat untuk broker TMGM. Nah, untuk TMGM sendiri ya, mereka mendapatkan skor 8,55 ya dari WikiFX ya. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwasannya TMGM ini broker forex yang berasal dari negara Australia. Mereka udah beroperasi 10-15 tahun ya, dan untuk regulasinya sendiri mereka ada dua ya, ada regulasi ISIC, kemudian ada regulasi VFSC ya, ini merupakan regulasi offshore mereka. Nah, ISIC ini itu bisa dibilang regulasi lokal ya guys ya, karena memang mereka itu berasal dari negara Australia, otomatis mereka harus memiliki regulasi yang berasal dari negara mereka, oke? Nah, jadi itu ya sedikit perbandingan antara broker TMGM dengan broker FXCM. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat langsung perbandingan split dari kedua broker ini ya. Di sini saya sudah sempat men-screenshot split dari kedua broker ini ya. Kita mulai terlebih dahulu dari FXCM lah ya. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk split yang ada di broker FXCM itu seperti ini ya. Di sini mereka itu hanya memiliki satu jenis akun doang. Jadi mereka itu tidak ada jenis-jenis akun kayak akun raw, akun zero, nah akun sen. Nah, itu nggak ada ya. Mereka hanya menggunakan akun standar doang. Di mana untuk biaya tradingnya itu diambil dari split kita guys ya. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang belum tahu, split itu ini nih ya. Split itu kalian tinggal lihat aja di sini, misalnya 14 poin, 20 poin, 17 poin ya, 16 poin. Nah, jadi kalau kita trading menggunakan FCM ini ya, itu tidak ada biaya tambahan yang harus kita bayar begitu kita nanti close posisi ya. Jadi maksud split ini itu kayak misalnya teman-teman itu open posisi langsung minus. Nah, misal contoh teman-teman open 0,01 nih. Nah, kalian akan langsung minus sekitar 0,14 dolar misal ya, kalau kalian open di Euro USD. Kemudian kalau kalian open di USD JPY ya, kalian akan langsung minus 0,2 dolar. Nah, itu yang dinamakan dengan split ya. Jadi split itu kayak selisih harga kalian lah ya. Misalnya teman-teman buka
di angka berapa gitu ya. Nah, ditambahin 20 poin sama mereka. Jadi kita akan langsung minus begitu kita buka. Nah, itu yang dinamakan dengan split, oke? Nah, untuk gambaran splitnya itu seperti ini ya. Jadi split mereka itu variatif ya guys ya. Rata-rata itu di bawah 20 poin ya. Contoh kayak Euro USD ya. Ini di bawah 20, di bawah 20, di bawah 20 ya. Rata-rata di bawah 20. Sedangkan untuk emas dan perak sendiri ini cukup tinggi ya. Kalau emas itu di 60 poin, sedangkan untuk perak itu di 42 poin ya. Jadi menurut saya kalau untuk emas dan perak ini agak kemahalan ya kalau kita trading di FXCM. Tetapi kalau untuk pair forex lainnya ya, untuk major forex ini menurut saya lumayan bagus lah ya sebenarnya ya. Bisa dibilang nggak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal juga. Oke? Kalian udah lihat ya bagaimana gambaran split yang ada di broker FXCM. Nah, untuk broker TMGM-nya ya, karena memang mereka ini memiliki dua akun. Nah, kita akan bandingkan dengan akun klasik mereka aja ya, karena memang di akun klasik TMGM ini si brokernya hanya mengambil keuntungan dari split juga ya, sama kayak akun FXCM tadi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan akun EDG, ini nggak apple to apple, karena akun EDG mereka ini ada biaya tambahan lagi ya setelah kita trading menggunakan akun EDG. Nah, sementara untuk akun klasik itu tidak ada biaya tambahan lagi ya. Jadi ini apple to apple lah ya kalau kita bandingkan dengan akun FXCM tadi. Nah, berapa splitnya Bang? Nah, untuk splitnya itu seperti ini guys ya. Jadi untuk major pair ya memang di bawah 20 poin juga ya, sama kayak FXCM tadi, tapi splitnya itu kebanyakan di bawah 15 poin ya. Ini bahkan bukan di bawah 20 poin ya. Tadi kan kalau misalnya di FXCM itu ada yang 18 poin, 17 poin, 19 poin. Nah, kalau di akun klasik TMGM itu ada yang bahkan 9 poin ya, 12 poin, 13 poin ya, 12 poin, 10 poin, 12 poin. Nah, jadi bahkan di bawah 15 poin ya guys ya, bukan di bawah 20 poin. Nah, kemudian untuk pair emas dan peraknya gimana Bang? Nah, untuk pair emas dan peraknya juga cukup jauh ya perbedaannya dengan broker FXCM ya, dimana untuk emasnya itu cuma 17 poin doang. Dan untuk perak itu cuma di angka 22 poin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaan split yang ada di broker TMGM dengan yang ada di broker FXCM ya. Dan ini juga udah saya sebutkan tadi ya. Jelas ya, karena memang kalau di FXCM itu regulasinya cukup banyak guys ya. Jadi keamanan dana kalian itu juga akan jauh lebih aman di broker-broker yang memang regulasinya cukup banyak seperti ini ya. Jadi ya plus minus lah ya. Kalau misalnya regulasinya banyak ya pasti splitnya agak mahal. Nah, kalau misalnya regulasinya lebih sedikit ya pasti ya splitnya agak lebih murah sedikit. Oke? Jadi udah ada gambaran ya guys ya bagaimana perbandingan splitnya, dan di sini coba kita akan bedah sedikit mengenai akun trading ya, akun trading yang dimiliki oleh FXCM ini. Nah, untuk penjelasan mengenai akun tradingnya ya, di sini penjelasannya itu tidak dalam satu halaman gitu ya. Ini penjelasannya itu dibagi-bagi dalam beberapa halaman. Contoh ya, misalnya kalau teman-teman trading menggunakan akun FXCM ini, teman-teman itu udah bisa deposit dengan modal $50 doang ya, which is ini udah cukup bagus ya guys ya. Teman-teman bisa trading dengan modal yang cukup kecil ya di broker sebagus ini. Kemudian untuk platformnya sendiri mereka itu hanya tersedia di MetaTrader 4 ya. Kalau misalnya teman-teman biasanya itu menggunakan MetaTrader, jadi memang kelemahannya di sini ya. Kalian belum bisa menggunakan MT4 ya. Dan di sini juga mereka punya trading station sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen trading di trading station mereka juga bisa langsung ya. Nah, tapi tetap ya saran saya teman-teman tradingnya itu di MT4 saja, jangan di trading station milik mereka sendiri. Dan untuk instrumen tradingnya itu seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa instrumen yang bisa kita perdagangkan ya. Ada forex ya, ada shares ya, dan juga ada commodity di mana teman-teman bisa trading ya. GBP USD ya, kemudian Euro USD ya, dan sebagainya. Kemudian udah ya guys ya, itu adalah sedikit informasi yang bisa kita dapatkan di broker FXCM ini. Dan kemarin ya waktu saya membuka akun di FXCM ya, seingat saya maksimum leverage yang bisa saya dapatkan itu sekitar 1:500 guys ya. Jadi di FXCM ini seingat saya ya guys ya, seingat saya itu mentoknya leverage yang bisa kita dapatkan itu 1:500. Dan di sini juga ada yang namanya free swap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan free swap, nah kalian bisa mengajukan ya, ataupun bisa request akun kalian itu dijadikan free swap. Nah, untuk free swapnya itu teman-teman bisa langsung klik aja di bagian live chat ini. Kemudian nanti kalian masukin aja alamat email kalian ya, kemudian nomor akun trading kalian. Nah, kalian tinggal request aja untuk didapatkan akun free swap guys. Oke?
Nah, itu ya detail akun trading dari akun FXCM. Nah, kemudian untuk detail akun trading dari akun TMGM. Nah, untuk detailnya itu bisa kita lihat di bagian menu akun perdagangan yang ini ya. Nah, kita klik yang di bagian ikhtisar akun. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk akun yang kita bandingkan tadi dengan si akun FXCM itu akun yang klasik ya, di mana untuk spreadnya jelas ya, tadi dimulai dari 1 pips, ya, kemudian setoran minimalnya adalah $100. Nah, ini akan sedikit berbeda ya dengan FXCM, di mana FXCM itu udah bisa store $50. Nah, kalau di TMGM itu maksimal $100. Untuk ukuran lot minimumnya 0,01 sama ya, kemudian leverage maksimal ya. Kalau ini itu lebih gede ya, karena bisa dapat leverage hingga 1:1000. Kemudian udah ya, udah jelas semuanya, bisa pakai bisa juga free swap ya di TMGM ini. Kemudian juga hedging diizinkan. Nah, ini ya teman-teman penjelasan yang lebih detail ya dari akun trading yang kita bahas tadi spreadnya. Dan buat teman-teman yang butuh penjelasan yang lebih detail lagi nih ya mengenai kedua broker ini ya, contoh misalnya teman-teman tertarik dengan salah satu brokernya, nah kalian bisa kunjungi aja channel YouTube saya. Kemudian kalian tinggal klik di bagian menu playlist ya. Nah, kalian tinggal cari itu ya playlist mengenai kedua broker tersebut. Contoh ya, misal teman-teman tertarik nih dengan broker TMGM. Nah, kalian bisa tonton video yang ini ya. Video playlist ini ya, dimana saya udah buatkan 8 video mengenai broker TMGM. Nah, kalian bisa pelajari dulu tuh ya sebelum kalian memang benar-benar ingin menggunakan brokernya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman tertarik dengan broker FXCM ya, kalian juga bisa pelajari nih ya di playlist broker FXCM, di mana saya udah buatkan 4 video ya di sini ya guys ya tentang broker FXCM. Nah, kalian bisa tonton-tonton dulu videonya di sini. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman perbandingan spread dari kedua broker forex ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.